alihi wa sahbihi wa man walah. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian hadis arba'in yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan insyaallah pada malam hari ini waktu Indonesia Barat kita akan membahas hadis yang ke-27 dari 42 hadis yang dibawakan oleh penulis di dalam kitab ini. Dan seperti biasanya sebelum kita menjelaskan, kita minta salah seorang peserta untuk membaca hadisnya. Nah, Insyaallah ada yang membacakan Ustaz. ya. Eh, apakah ada yang akan men-share screen hadisnya Ustaz? Nah, tafadhal. Nah, Nah, Ustaz. Al-haditsus sabi'u wal isruna anin Nawas ibni Sam'ana radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nasu rawahu Muslim wa bisota bni Ma'badin radhiyallahu an qala ataitu Rasulullahi alaihi sallallahu alaihi wasallam faqala jita tas'alu anil birri wal ismi qultu na'am qala stafti qalbakal birru matoma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka nasu wa aftauka hadithun hasanun rawainahu fi musnadayil imamaini Ahmad bin Hanbalin wa Darimi bi isnadin hasanin. baik. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-haditsu as-sabi'u wal ishrun. Hadis yang ke-27. Anin Nawas ibni Sam'ana radhiyallahu taala anhu, dari Nawas ibnu Sam'an, semoga Allah meridai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nasu. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-bir, yang secara bahasa artinya adalah kebaikan, adalah husnul khuluq, baik di dalam akhlak. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya albir adalah akhlak yang baik. Dan albir dijelaskan oleh para ulama, ini adalah sebuah kata yang jami'ah, sebuah kata yang mengumpulkan banyak makna. Karena albir
yang artinya secara bahasa adalah kebaikan, ini mencakup seluruh kebaikan, baik yang zahir maupun yang batin, yang ada di dalam hati ataupun yang dilakukan oleh lisan dan juga anggota badan. Seluruh kebaikan dinamakan dengan albir. Ini adalah makna dari albir. Jadi dia adalah sebuah kata yang menyeluruh, yang mengumpulkan banyak makna. Amalan yang dilakukan oleh lisan seperti berzikir, membaca Al-Quran, maka itu adalah termasuk albir, kebaikan. Apa yang dilakukan oleh anggota badan yang lain, dilakukan oleh tangan, ataupun amalan yang berkaitan dengan harta seperti sedekah maupun zakah, maka itu juga termasuk albir. Dan juga apa yang ada di dalam hati seseorang berupa rasa takut, husnudzon kepada Allah, rasa mengharap kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, maka itu semua adalah termasuk albir. Itu kalau dia datang sendiri, maka di dalam sebuah dalil, maka dia mencakup semua kebaikan. Allah SWT mengatakan, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin." Allah SWT sebutkan bahwasanya albir adalah beriman kepada Allah dan seterusnya, termasuk diantaranya adalah bersedekah, maka semuanya itu adalah termasuk albir. Ini menunjukkan bahwasanya albir ini adalah kata yang umum yang mencakup seluruh kebaikan. Dan kalau dia datang di dalam sebuah dalil bersama kalimat taqwa, albir wa taqwa, maka albir memiliki makna dan taqwa memiliki makna. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa." Hendaklah kalian saling bekerja sama dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Ini masuk dengan albir di sini lebih khusus, yaitu yang berkaitan dengan menjalankan perintah atau melakukan ketaatan. Adapun yang dimaksud dengan ketakwaan adalah meninggalkan kemaksiatan. Albir adalah menjalankan, yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Adapun ketakwaan maka maknanya adalah meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi terkadang albir kalau dia datang sendiri di dalam sebuah dalil maknanya adalah umum, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi kalau dia datang dengan kata yang lain seperti ketakwaan misalnya, maka albir memiliki makna sendiri dan ketakwaan memiliki makna sendiri. Sekarang kita lihat sabda Nabi SAW. Albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah husnul khuluq. Dan akhlak, kalau kita melihat maknanya yang luas, maka dia mencakup akhlak kepada Allah dan juga akhlak kepada makhluk. Ini adalah makna yang lebih luas, dan di sana ada makna yang lebih sempit. Akhlak artinya adalah kepada makhluk. Di dalam sebuah hadis, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan ketika menceritakan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Dan akhlak di sini umum, akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada
manusia, belum mengikuti Al-Quran. Dan Allah SWT mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Ini bukan hanya akhlak kepada manusia, tapi termasuk di antaranya adalah akhlak kepada Allah. Jadi kalau kita perhatikan perintah dan juga larangan, ada di antaranya yang berkaitan dengan akhlak kita kepada Allah, dan ada yang berkaitan dengan akhlak kita kepada manusia. Ada yang berupa ibadah mahdhah, dan ada di sana ibadah yang berkaitan dengan akhlak kita kepada manusia yang lain. Sehingga wallahu a'lam, husnul khuluq di sini, akhlak yang baik di sini adalah umum. Akhlak kepada Allah dan juga akhlak kepada manusia. Berakhlak kepada Allah di antaranya adalah dalam menerima kabar-kabar dari Allah SWT, maka kita harus berakhlak. Bagaimana akhlaknya? Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah SWT. Ketika Allah SWT memerintahkan, bagaimana akhlaknya? Kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk, menjalankan apa yang Allah SWT perintahkan. Ketika Allah SWT melarang, bagaimana akhlak kita sebagai seorang hamba yang baik, hamba yang berakhlak kepada Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Ini namanya berakhlak kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah SWT mentakdirkan sebuah musibah, bagaimana akhlak kita? Ya kita bersabar. Ketika Allah SWT menurunkan kenikmatan, karunia, bagaimana akhlak kita? Ya kita bersyukur kepada Allah SWT. Itu namanya hamba yang berakhlak. Jadi akhlak jangan kita pahami hanya sekedar akhlak kepada manusia. Orang yang, dari sini kita mengetahui bahwasanya orang yang kafir, orang yang musyrik, mereka adalah orang yang tidak berakhlak. Bagaimana dikatakan berakhlak? Dia menyekutukan Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan dirinya. Bagaimana dikatakan berakhlak? Ketika dia kufur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan dirinya. Akhlak ini adalah sesuatu yang luas maknanya. Akhlak kepada Allah Al-Khaliq dan akhlak kepada Al-Makhluk. Maka albir, kebaikan adalah akhlak yang baik. Albirru husnul khuluq. Akhlak kepada Allah dan juga akhlak kepada manusia. Nah, ini termasuk jawami'ul kalim yang Allah SWT berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Taib, itu adalah albir. Kemudian beliau SAW menyebutkan lawan dari albir, yaitu al-itham. Ada kebaikan, ada dosa. Dari mana kita mengetahui kebaikan? Tentunya dari dalil. Kita mengetahui akhlak yang baik kepada Allah dari dalil. Kita mengetahui akhlak yang baik kepada manusia dari dalil. Sebaliknya, dosa juga demikian. Kita mengetahui ini adalah makanan yang haram, ini adalah perbuatan yang diharamkan di dalam agama Islam, ini riba, ini dusta, ini zina, dan seterusnya. Dari mana kita tahu itu semuanya adalah dari dalil. Tidak boleh seseorang mengatakan hadza halalun wa hadza haramun, ini adalah halal, ini adalah haram, kecuali dengan dalil. Karena Allah SWT dialah yang berhak untuk mengatakan ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah.
ini dapat pahala, ini dosa, itu adalah Allah SWT, dan dialah Al-Hakim, dan dialah yang memutuskan, menentukan hukum. Kita sebagai seorang hamba melaksanakan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan hukum Allah kepada kita. Taib. Kemudian Allah SWT, ketika seseorang hamba di antara hamba-hamba Allah, dia terbiasa melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan dalil, menjalankan perintah berdasarkan dalil, meninggalkan larangan berdasarkan dalil, membiasakan di dalam kehidupan dia sehari-hari untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT, sehingga hatinya menjadi hati yang bersih, hatinya menjadi hati yang selamat, terbiasa di dalam kehidupan dia sehari-hari melaksanakan syariat Allah SWT, sehingga dia merasakan ketenangan hidup, dan hatinya adalah hati yang bersih, hati yang selamat. Orang yang demikian keadaannya, maka ketika dia melakukan sebuah dosa, akan berpengaruh di dalam dirinya. Nabi SAW mengatakan, wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta yattali alaihi nas. Dan dosa, bagaimana seseorang bisa mengetahui, atau di antara tanda bahwasanya itu adalah dosa, diketahui dosa tersebut adalah sesuatu yang meragukan di dalam dirimu, yang goncang di dalam hatimu. Melakukan atau tidak, melakukan atau tidak. Wa karihta yattali alaihin nas. Dan engkau benci, engkau tidak mau, tidak senang apabila manusia melihat engkau melakukan yang demikian. Ketika dia akan melakukan sesuatu, dia ragu-ragu melakukan atau tidak, dan dia merasakan seandainya ini dilihat oleh manusia, dia tidak suka, tidak senang, malu apabila dilihat oleh manusia. Kalau memang keadaannya demikian, ketahuilah bahwa itu adalah dosa. Dan ini dirasakan oleh seseorang yang dia bersih hatinya, terbiasa dia melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi dosa-dosa kecil, sehingga ketika dia suatu saat, mungkin karena ketidaktahuan, belum jelas baginya dalil, ketika dia akan melakukan sesuatu dan dia ragu-ragu, ini boleh atau tidak. Kemudian dia malu seandainya itu diketahui dan dilihat oleh orang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, wal ithmu, dan dosa adalah yang seperti ini keadaannya. Sekali lagi, ini adalah bagi orang yang bersih hatinya. Adapun orang yang terbiasa melakukan dosa-dosa besar, orang yang fasik, atau bahkan dia menampakkan kefasikannya di hadapan orang lain, menampakkan dosanya di hadapan orang lain, dan dia tidak malu dilihat dosanya oleh orang lain, maka yang demikian tidak berlaku. Dia sudah terbiasa
melakukan dosa-dosa besar tersebut, bahkan dia mungkin menceritakan kepada orang lain, bahkan dia menawarkan kepada orang lain, maka yang demikian tidak berlaku pada diri orang tersebut. Ini adalah bagi orang yang terbiasa melakukan ketaatan kepada Allah SWT, beramal berdasarkan dalil, meninggalkan larangan berdasarkan dalil. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamu Muslimun rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, wa an Wabisata ibni Ma'badin radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari Wabisah ibnu Ma'bad, semoga Allah meridai beliau, qala, beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ji'ta tas'alu 'anil bir. Apakah engkau, yaitu wahai Wabisah, datang untuk bertanya tentang definisi albir? Apakah engkau datang untuk bertanya tentang apa itu albir? Apa yang dimaksud dengan kebaikan? Maka ada yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW telah mengetahui maksud kedatangan dari Wabisah ini, sehingga ketika datang Wabisah, maka Nabi SAW ingin memperkuat, ingin meyakinkan apa yang akan ditanyakan oleh Wabisah. Beliau mengatakan, apakah engkau datang dengan maksud untuk bertanya tentang apa itu albir? Dan demikian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, secara umum mereka bersemangat untuk melakukan berbagai kebaikan, sehingga datang kepada Nabi SAW bertanya tentang apa itu kebaikan, apa itu albir. Dan maksud pertanyaan tadi adalah untuk mengamalkan isinya. Kalau sudah mengetahui maknanya, maka mereka pun akan berusaha untuk mengamalkan apa yang mereka ilmui tadi. Dan ini contoh yang baik dari para salaf. Kalau memang seseorang tidak tahu, maka dia bertanya. Ketika seorang memiliki pertanyaan yang bermanfaat bagi dirinya, maka hendaklah dia tidak malu untuk menanyakan pertanyaan tersebut kepada seorang ahlul ilm. Karena dari arah inilah, dan ini adalah salah satu di antara cara untuk mendapatkan ilmu, yaitu dengan cara bertanya. Qultu na'am, aku mengatakan iya. Aku ingin bertanya kepadamu wahai Rasulullah SAW tentang albir, apa ini maksud dengan albir, sehingga aku bisa mengamalkannya. Qal, maka Nabi SAW mengatakan, istafti qalbak. Hendaklah engkau bertanya kepada hatimu. Hati yang mana ini? Tadi sudah kita sampaikan, hati yang bersih, hati yang selamat. Karena tidak semua hati bersih. Di sana ada hati yang kotor. Maka hati yang bersih inilah yang kita tanya. Bersih dari dosa, bersih dari kebid'ahan, bersih dari kesyirikan. Istafti qalbak, hendaklah engkau bertanya kepada hatimu. Ketika seseorang ragu-ragu apakah ini adalah albir atau al-ithm, meskipun dia belajar, terkadang di sana ada perkara-perkara yang meragukan. Maka orang yang bersih hatinya,
menjaga ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, hendaklah dia bertanya kepada hatinya. Istafti qalbak. Al-birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu. Kalau engkau ragu-ragu, apakah ini albir atau al-itham? Ini kebaikan atau dosa? Dan engkau adalah orang yang terbiasa taat kepada Allah. Maka albir ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah jiwa tenang untuk melakukan kebaikan tersebut. Hati tenang untuk melakukan kebaikan tersebut. Maka Allah SWT dialah yang menciptakan hati dan menjadikan hati seperti itu. Dengan kebaikan, dengan amal saleh, sesuatu yang diridhai oleh Allah, maka dia akan tenang. Bukankah Allah SWT dialah mengatakan, Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Kalau memang itu adalah albir, maka hati kita akan tenang. Allah SWT dialah yang menciptakan hati, dan Allah SWT dia menjadikan hati memiliki sifat seperti ini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan tenang hatinya dengan zikir kepada Allah, ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan sebuah tanda bahwasanya kebaikan itu adalah jiwa tenang untuk melakukannya. Seorang sholat, maka dia merasakan tenang dalam melakukannya. Ketika seorang senyum kepada saudaranya, maka dia tenang. Ketika dia berbuat baik kepada tetangganya, maka dia tenang hatinya. Karena itu adalah kebaikan-kebaikan. Itu adalah amal soleh. Ketika seorang mengajar, ketika seorang berdakwah, tenang hatinya. Kenapa demikian? Karena itu adalah kebaikan. Dan hati kita tenang dengan kebaikan tersebut. Itu adalah sebuah ciri, tanda bahwa itu adalah kebaikan. Adapun kita mengetahui itu adalah amal saleh yang disyariatkan, maka tentunya kita harus kembali kepada dalil untuk menetapkan ini adalah amal saleh yang dicintai oleh Allah, maka harus dengan dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW ataupun ijma'. Bagaimana ciri bahwa itu adalah amal soleh? Bagaimana dampaknya? Akan menjadikan hati kita tenang. Tapi untuk menentukan itu adalah sesuatu yang disyariatkan, maka harus dengan dalil. Tidak boleh seseorang hanya kembali kepada perasaannya. Karena sebagian orang berdalil dengan hadis ini, kemudian dia mengatakan, coba saya tanya kepada perasaan saya lihat hati saya. Kalau memang saya tenang melakukan amalan ini, berarti ini adalah amal yang disyariatkan. Ini tidak boleh. Ini bukan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cara Ahlus Sunnah wal Jamaah, para salaf adalah mereka sebelum beramal, mereka harus berilmu terlebih dahulu. Tahu dalilnya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu adalah sebelum ucapan dan juga perbuatan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini adalah tentang ciri-ciri atau dampak dari amalan tersebut akan menjadikan hati kita tenang. Kalau kita lakukan, maka dia akan tenang hati kita. Kita tenang dalam melakukannya. Wal ithmu ma haka fi nafsi
wa taraddada fis sadri. Dan yang namanya dosa itu adalah apa yang bergejolak di dalam jiwa dan ragu-ragu di dalam dada seseorang. Tidak tenang dirinya, resah, tidak bisa tidur di malam hari. Ketika dia berbicara pun kepada orang lain terkesan memaksakan dirinya, terkesan ada sesuatu yang ditutupi, hanya sekedar menghibur diri. Dan dia merasakan di dalam hatinya gejolak yang luar biasa. Dan ini sekali lagi adalah bagi orang yang terbiasa melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Bukan orang yang fasik, orang yang terbiasa melakukan kemaksiatan. Dia tahu itu adalah perkara yang haram dan dia langgar. Dia tahu itu adalah dosa besar dan dia langgar. Taib. Di sini kembali Nabi SAW menyebutkan ciri dosa. Tanda, dan kita mengenal dengannya bahwa itu adalah dosa. Itu kalau seseorang deg-degan, kemudian dia resah, khawatir dilihat oleh manusia, maka ini adalah dosa. Ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan kalau dia tahu itu adalah dosa, maka adalah segera dia tinggalkan. Ini isyarat bahwa ini adalah dosa dan harus segera dia tinggalkan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang menjadikan kamu ragu-ragu kepada sesuatu yang tidak engkau ragukan. Dan Nabi SAW mengatakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang syubhat, yang meragukan dia, maka sungguh dia telah membebaskan kehormatan dia dan juga agamanya. Membebaskan kehormatan dia dan juga agamanya. Hendaklah dia tinggalkan kalau memang itu adalah menjadikan goncang hatinya. Dan sekali lagi, dan kita ingatkan, ini adalah bagi orang yang mereka bersih hatinya, dan hatinya adalah hati yang selamat, yang biasa dia melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga menjauhi perkara-perkara dosa yang besar yang Allah SWT haramkan. Wa in aftakan nas wa aftauk. Meskipun manusia mereka berfatwa kepadamu, mereka mengatakan boleh, tidak masalah, maju, lakukan. Sementara kalau kita kembali kepada hati kita, kita tidak tenang. Teman mengatakan, insya Allah ini nggak masalah. Ini sesuatu yang tidak masalah di dalam agama kita. Yang fulan berbicara, si fulan berbicara, tapi ketika kita melihat dalam hati kita, kok kita menemukan keraguan-raguan dan semakin besar keraguan tersebut, dan kita tidak tenang, akhirnya ada ciri-ciri indikasi bahwasanya itu adalah dosa. Kalau itu dosa, maka tinggalkan dosa tersebut. Wa in, meskipun si fulan mengatakan boleh, si fulan mengatakan boleh, dan seterusnya. Wa aftauka, dan meskipun mereka kembali berfatwa demikian. Ini menguatkan. Meskipun banyak orang yang ada di sekitar kita yang mengatakan dan mendorong kita bahwasanya ini adalah sesuatu yang boleh, teruskan dan seterusnya. Tapi kalau kita melihat diri kita selama ini berusaha untuk taat kepada Allah, dan kita menemukan di dalam diri kita keraguan yang luar biasa, kegoncangan di dalam jiwa, maka kita tinggalkan perkara tersebut. Nah, ini sebuah dhabit, aturan, petunjuk dari Nabi SAW
ketika seseorang dalam keadaan seperti ini. Inilah yang akan menjadikan kita selamat di dalam agama kita. Beliau mengatakan hadithun hasan, hadis ini adalah hadis yang hasan, ruwinahu fi musnadai al-imamaini Ahmad ibn Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Ini adalah hadis yang hasan, kami riwayatkan di dalam dua musnad, yaitu musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga musnad ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Barakallahu fikum. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan yang ingin disampaikan berkaitan dengan materi yang sudah kita berikan, kami persilahkan. Nah, baik, syukur jazakallahu khairan kepada Ustazuna Abdullah Roy yang telah menyampaikan kajian pada materi pada malam hari ini tentang kebaikan dan dosa. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi 2, yakni sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, kami silakan. Pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat bertanya secara langsung dengan berinteraksi dengan Ustazuna Abdullah Roy dengan cara mengklik tombol raise hand yang terdapat pada aplikasi Zoom meeting ini, dan insya Allah nanti oleh panitia akan dibantu untuk di unmute. Berapa jemaah yang ingin bertanya? nah, fadhal. Fadol jemaah. Barangkali dari jemaah di YouTube ataupun juga di Instagram ada yang bertanya. Untuk sementara di chat box belum ada yang bertanya. Baik. Sebentar, cek dulu Ustaz di YouTube mungkin. Baik. Sementara belum ada yang bertanya Ustaz. Barangkali dari HSI, jemaah di HSI. Baik. Di sosial media HSI barangkali. Baik, untuk Amar, ada yang sudah raise hand di sini. Amar, kami persilakan Amar pertanyaannya. Ya, jazakumullahu khairan host. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasan dari hadis hari ini. Yang ingin ditanyakan mungkin dengan kondisi sekarang ini Ustadz. Mohon nasihat dan penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat banyaknya himbauan tentang pemboikotan barang-barang tertentu untuk kami secara pribadi Ustadz, ada yang mengatakan bahwa boikot atau tidak boikot itu dikembalikan kepada hati nurani, karena apa-apa yang kita spend atau kita keluarkan dari harta benda kita ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi menyikapi pernyataan ini Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Perkara seperti ini kita kembalikan kepada waliul amr. Kalau kita memang tinggal di negara muslim, maka kita memiliki penguasa, memiliki pemerintah. Kalau memang mereka mengatakan kepada rakyatnya, dan tentunya ketika mereka membuat sebuah keputusan atau ketetapan, itu berdasarkan pertimbangan, musyawarah, dan lain-lain. Ketika mereka mengatakan kita memboikot, maka kita memboikot, mengikuti anjuran, aturan, dan juga perintah dari penguasa kita. Kalau memang mereka memerintahkan untuk memboikot, ya kita memboikot. Kalau misalnya mereka tidak mengeluarkan sebuah keputusan
dan di sana mungkin ada fatwa sebagian lembaga di daerah tersebut atau di negeri tersebut, maka yang namanya fatwa ini tidak mengharuskan, tidak bisa melazimkan orang lain, tidak bisa mengharuskan orang lain. Dan kalau memang seseorang ingin boikot dan meninggalkan produk tersebut, dan itu adalah produk yang bukan sesuatu yang darurat, bukan sesuatu yang kita harus memilikinya atau harus menggunakan, di sana masih ada produk yang lain, maka silakan seseorang mengikuti fatwa tersebut, karena diharapkan dengan demikian akan melemahkan perekonomian musuh dan akhirnya mereka pun bisa dikalahkan dengan cara seperti itu. Adapun kebutuhan-kebutuhan yang darurat harus dimiliki oleh seseorang, meskipun itu adalah produk dari orang kafir misalnya atau musuh, kalau memang kita dalam keadaan darurat, ya tidak masalah kita menggunakan produk tersebut. Maka wallahu alam, seorang kalau memang tidak ada di sana keharusan dari pemerintah, tidak ada di sana perintah dari penguasa, kemudian dia ingin meninggalkan produk tersebut, maka itu silahkan. Tapi kemudian dia mengharuskan orang lain, padahal tidak ada di sana keputusan dari pemerintah, kemudian dia mengharuskan orang lain untuk juga memboikot, dan dia menghukumi barang siapa yang tidak memboikot maka dia adalah tidak loyal kepada kaum muslimin, dikatakan dia adalah anti Yahudi, dia adalah orang yang senang kekalahan kaum muslimin dan seterusnya. Tidak boleh demikian. Ya, tidak boleh kita kemudian menghukumi orang yang tidak mau memboikot dengan gelar-gelar, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak dibenarkan. Nah, wallahu taala a'lam. Jazakumullahu khairan Ustadz. Boleh satu lagi mengenai sholat Ustadz? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Ketika saya membawa anak-anak safar, tetapi kebetulan suami bekerja, jadi tidak bisa membawa anak-anak ke masjid untuk sholat Jumat karena jatuh di hari Jumat. Apakah saya membawa anak-anak ke masjid atau dibiarkan saja sholat di rumah, sholat zuhur? Jazakumullahu khairan Ustadz atas nasihatnya. Ya. Kalau memang anak tidak mengganggu jamaah di masjid, artinya dia adalah anak yang seandainya dikatakan diam, dia diam, duduk, dia duduk, maka dalam keadaan demikian silakan kita membawa anak-anak tersebut ke masjid. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW membawa cucunya atau anak cucunya ke masjid. Beliau SAW bahkan menggendong mereka ketika dalam keadaan sholat. Kalau memang anak-anak tersebut bisa diatur dan tidak merusak kekhusyukan orang-orang yang sedang melakukan sholat Jumat atau mendengarkan khutbah, maka tidak masalah kita bawa anak-anak tersebut. Dan ini adalah termasuk membiasakan mereka untuk melakukan kebaikan. Kita dekatkan mereka kepada masjid di antara masjid-masjid Allah. Kita perlihatkan kepada mereka orang-orang yang ruku', orang-orang yang sujud, orang-orang yang membaca Al-Quran. Bagus yang demikian. Tapi kalau misalnya anak tersebut bukan termasuk yang demikian, artinya dia sulit untuk
nasihati dan mengganggu jamaah masjid, teriak-teriak, padahal orang sedang khusyuk dalam mendengarkan khutbah, maka dalam keadaan demikian tentunya kita tidak membawa anak tersebut. Bisa ada cara lain, mungkin dititipkan ke keluarga yang lain misalnya, ya, sehingga sang ayah masih bisa ke masjid dan anak-anak juga dalam keadaan aman. Nah, di sana ada cara yang lain. Ibu dari anak-anak tersebut bisa melaksanakan apa yang menjadi kebutuhannya, anak-anak dalam keadaan aman, dan ayah atau seorang suami bisa melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Tapi kalau misalnya, wallahu a'lam, misalnya tidak ada di sana tempat untuk menitipkan, dan kalau dia bawa ke masjid akan mengganggu. Sementara sang istri misalnya melakukan safar, dan safar tersebut adalah safar yang harus dia lakukan. Maka dalam keadaan demikian, wallahu alam, seorang seandainya dia tidak mengikuti sholat Jumat saat itu adalah uzur bagi dia. Itu adalah uzur bagi dia. Semoga yang demikian adalah termasuk sesuatu yang dimaafkan, karena kalau dia memaksakan dirinya pergi ke masjid, ini akan membawa mudarat bagi banyak orang. Mereka akan terganggu dengan anak-anak tersebut. Dan tentunya seorang istri, seorang wanita hendaklah memahami tentang kewajiban seorang laki-laki untuk menunaikan sholat Jumat. Maka kalau memang keperluan dia ini tidak daruri, hendaklah dia menunda keperluan tersebut sehingga seorang suami bisa melaksanakan kewajiban dia seperti biasanya untuk melakukan sholat Jumat. Wallahu a'lam. Nah, Baik. Selanjutnya pertanyaan melalui chat box di Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dijadikan hujah ulul amri untuk pemboikot fatwa tentang pemboikotan produk-produk Yahudi laknatullahi alaih. Begitu Ustaz pertanyaannya. diulang pertanyaannya. Apakah fatwa yang dikeluarkan di Indonesia yang belum lama yang belum bisa dijadikan hujah, fatwa ulama di Indonesia tentang pemboikotan, gitu Ustaz pertanyaannya. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya fatwa ini sifatnya tidak bisa mengharuskan. Itu adalah fatwa dan sifatnya tidak bisa mengharuskan. Kalau kita memang ingin memboikot, silahkan. Ya, kita ingin memboikot, kita merasa ini tidak perlu dengan barang-barang ini, masih ada di sana barang-barang yang lain yang bisa kita gunakan. Tapi untuk mengharuskan orang lain, atau seperti yang tadi kita sampaikan, kemudian menghukumi orang yang tidak memboikot, mencurigai, menyebar aibnya, kok dia masih beli di situ, dia masih menggunakan produk ini dan seterusnya, kemudian digelari atau dituduh dengan berbagai tuduhan, ini yang tidak dibenarkan. Nah, wallahu taala a'lam. Baik. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan yang disampaikan melalui channel YouTube. Bismillahirrahmanirrahim, dari Ukti Retno Citro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini ada kegelisahan di hati karena ada pertentangan apa yang sudah saya pelajari. Solusinya itu apakah saya harus keluar dari suatu kelompok tersebut ataukah tidak? Demikian Ustaz pertanyaannya. Ya. Tentunya dalam keadaan seperti ini kita melihat kepada dalil, melihat kepada Al-Quran dan juga Sunnah
dan bagaimana penjelasan para ulama yang mereka menukil, menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para salaf. Kalau memang kita dapatkan kelompok tersebut bertentangan dengan apa yang kita baca di dalam Al-Quran, apa yang kita baca di dalam hadis, apa yang dilakukan oleh para salaf, para tabi'in, para sahabat, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah kelompok yang sesat. Tidak boleh kita mengikuti kelompok tersebut. Karena kelompok yang selamat, golongan yang selamat adalah yang dikatakan oleh Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Bagaimana jalan mereka? Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi SAW, dengan pemahaman para salaf. Mereka bukan kelompok yang sembunyi-sembunyi. Mereka bukan kelompok yang memiliki baiat sendiri, memiliki jamaah sendiri atau pemimpin yang dibaiat sendiri. Mereka adalah kelompok yang dakwahnya adalah dakwah tauhid. Ini adalah golongan yang selamat. Bukan kelompok yang dakwahnya dakwah kepada baiat atau dakwah kepada politik, kekuasaan, atau dakwahnya kepada fadailul a'mal, kepada khilafah. Kalau memang kita menemukan ciri-ciri tersebut pada kelompok yang kita berada di dalamnya sementara ini, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah kelompok yang sesat. Kewajiban kita adalah meninggalkan kelompok tersebut dan kembali kepada manhaj salaf. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pertanyaan masih dari channel YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum. Menuntut ilmu itu suatu kewajiban dan fasilitas mendapatkan ilmu itu bermacam-macam, seperti hadir di majelis online seperti Zoom, YouTube, membaca buku, dan lain-lain. Lalu buat yang hadir di majelis ada fadilah tersendiri, dan kehadiran ini menjadi keutamaan bagi jamaah. Ketika kita katakan kalau kita dapat ilmu dari YouTube, responnya meremehkan. Ketika kita katakan kalau kita dapatkan ilmu dari YouTube, responnya meremehkan. Padahal percepatan mendapatkan ilmu melalui medsos ini luar biasa. Bagaimana nasihat Ustaz tentang hal ini? Demikian Ustaz pertanyaan. Ya. Asal dari menuntut ilmu adalah memang talaqi, yaitu seorang murid mendengar langsung dari gurunya, berkumpul di majelis bersama beliau, sebagaimana dilakukan oleh para salaf dan juga para ulama, para penuntut ilmu dari generasi ke generasi. Itulah asal dari menuntut ilmu. Dan di sana ada keutamaan, kelebihan, keistimewaan yang tidak kita dapatkan ketika kita hanya mendengarkan secara online dengan Zoom atau dengan YouTube. Karena ketika seorang bertemu langsung dengan guru, ini dia juga bisa mempelajari adab, dan dia lebih konsen dalam mendengarkan kajian, berbeda dengan online. Karena masing-masing kita berada di dalam kamarnya, dan ada yang sambil tiduran, ada yang sambil ngobrol dengan anaknya, atau sambil ngobrol dengan istrinya, atau dia tinggalkan sebentar, sehingga tidak sempurna apa yang dia dapatkan. Ini kita rasakan masing-masing dalam kehidupan kita. Orang yang duduk di depan guru, maka dia akan menjaga adabnya, dia akan konsen dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Tapi tidak boleh juga kemudian kita meremehkan, ya, kemudian
mengenyampingkan atau menganggap bahwa orang yang belajar melalui YouTube ini adalah tidak sahih ilmunya atau ilmunya tidak berbarokah dan seterusnya. Jangan sampai kita juga berlebihan dalam mengatakan atau berkomentar tentang orang yang belajar lewat YouTube. Banyak orang yang mendapatkan hidayah ya dengan sebab dia mendengarkan apa yang yang ditonton atau yang dia lihat di dalam YouTube. Banyak orang yang mendapatkan hidayah, kenal kepada tauhid, kenal kepada sunnah, dan dia berada di dalam rumahnya, dan dia berada di sebuah daerah yang di sekitarnya ini banyak orang-orang yang menyimpang, dan mungkin dia masuk Islam karena sebab YouTube yang dia lihat. Mungkin dia kenal sunnah dengan sebab YouTube yang dia lihat. Kita tidak boleh mengingkari tentang faedah besar yang ada di dalam wasilah-wasilah tersebut. Maka jangan kita berlebihan, dan memang ada orang yang seperti yang tadi kita sampaikan, ketika dia belajar di YouTube ya dia tidak beradab sebagaimana adab seorang penuntut ilmu. Bermudah-mudahan, kadang dengar, kadang tidak, kadang tertidur. Itu ada memang yang demikian. Tapi ada sebagian mereka yang sungguh-sungguh dan mendapatkan ilmu dari sebab wasilah ini. Nah, baik, Masya Allah, Alhamdulillah sudah 5 pertanyaan melalui chat di chatbox Zoom meeting ini, maupun juga tadi 2 pertanyaan pertama dari Ummu Amr mewakili jamaah di Amerika dan Kanada. Insya Allah waktu sudah menunjukkan pukul 21:14. Afwan Ustadz, ini ada satu pertanyaan susulan dari Bumiku Mengaji Official. Apakah diperkenankan Ustadz? ya, tonton. Baik, Alhamdulillah. Disebutkan di hadis Rasulullah SAW memberi nasihat pada para sahabat. Lalu apakah memberi nasihat itu menjadi suatu kewajiban atau sunnah? Dan seberapa sering kita itu seharusnya saling menasihati atau berbagi? Mungkin Ustaz pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Ya. Kalau yang dimaksud dengan nasihat di sini adalah ucapan yang menjadikan seseorang kembali bersemangat untuk beramal soleh, menjadikan dia takut untuk melakukan kemaksiatan, maka dahulu Nabi SAW tidak terlalu sering dalam memberikan nasihat dengan makna yang seperti ini. Sebagaimana diceritakan oleh sebagian sahabat, dahulu Nabi SAW yatakhawwaluha. Maksudnya, ya dari waktu ke waktu, tidak setiap hari, pagi, siang, sore, kemudian beliau memberikan nasihat, tidak. Beberapa hari diberikan nasihat, beberapa hari lagi diberikan nasihat, sehingga menguatkan iman mereka, menambah semangat bagi mereka untuk beramal soleh. Tapi kalau yang dimaksud adalah ta'lim, yaitu belajar, ya menimba ilmu, maka ini tidak masalah dilakukan setiap hari, pagi, siang, sore, ya sebagaimana para penuntut ilmu di pondok atau di markaz, di masjid, daurah misalnya, selama beberapa hari, ini kita sedang belajar. Maka ini tidak masalah dilakukan setiap hari, pagi, siang, sore misalnya. Tapi kalau yang dimaksud adalah mau'idhah, yang isinya adalah nasihat singkat yang menambah keimanan, menambah semangat untuk beramal soleh, meninggalkan kemaksiatan, maka ini dibuat jarang, ya supaya tidak menjadikan manusia bosan. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya, dan semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan sampai bertemu kembali. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, baik,
Alhamdulillah, syukur jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy